Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, ini live streaming kali ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya karena hari ini akan mereview alat yang rencananya akan saya gunakan untuk live streaming. Ya, di hadapan kita ada seperangkat alat yang sebenarnya ini custom gitu ya, tidak ada di pasaran baik mencari online maupun di toko-toko offline, yang kebetulan ini sedang saya rancang sendiri karena ini sebuah kegelisahan bagi saya. Jadi ketika membuat sebuah live streaming kalau menggunakan HP semacam ini, ada satu kelemahan yang barangkali seringkali yang kita hadapi adalah tampilannya yang tidak bisa zoom in, zoom out, gitu permasalahannya. Ya, jadi itu sehingga perlu sebuah alat custom yang sengaja dibuat yang bisa mencoba mengakomodasi keinginan seorang kameramen yang biasanya harus melakukan zoom in, zoom out. Jadi kalau kita menggunakan HP pasti ada kelemahannya, zoom in-nya akan kurang begitu bagus atau resolusinya sangat berkurang gitu, karena memang kamera HP memiliki kelemahan di dalam resolusi. Namun ketika kita menggunakan handycam, kebetulan ada dua handycam yang saya gunakan. Jadi yang pertama adalah handycam analog, ya, kemudian yang kedua adalah handycam yang digital, ya. Nah, keduanya coba saya gunakan. Nah, masing-masing juga punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Tapi pada dasarnya keduanya ini memiliki kekurangan. Jadi ketika kita live streaming menggunakan handycam, baik itu yang digital maupun analog, kelemahannya adalah pada saat kita live streaming menggunakan media sosial, taruhlah menggunakan IG atau Instagram atau Facebook ataupun pakai YouTube atau media sosial yang lain, pastinya kita tidak akan bisa terkoneksi ke internet karena media-media yang berbasis offline ini seperti handycam ini memang tidak menyediakan sarana untuk online. Nah, sehingga ini agak lemah ketika kita melakukan live streaming, apalagi kalau kita bawa keluar gitu ya. Jadi kalau di rumah mungkin kita menggunakan HP dengan bantuan-bantuan aplikasi, menggunakan laptop, bantuan-bantuan aplikasi seperti OBS dan lain-lain, itu akan lebih mudah gitu ya. Tetapi kalau kita bawa keluar ini, maka laptop juga tidak mungkin kita bawa begitu. Nah, dengan demikian kita perlu memanfaatkan yang bisa mobile, yaitu adalah handphone ya. Jadi handphone semacam ini sudah bisa mobile, tetapi kelemahannya adalah tidak memiliki kemampuan untuk zoom in secara bagus, resolusinya tinggi begitu. Nah, ini saya berpikir kira-kira pakai apa ini supaya keduanya bisa tercapai, baik itu online-nya maupun kita bisa melakukan zoom in, zoom out gitu ya. Nah, ini sehingga saya harus menggabungkan dua perangkat. Yang pertama adalah HP itu sendiri yang digunakan sebagai media online-nya, kemudian untuk zoom in, zoom out-nya adalah menggunakan handycam. Yang dua-duanya menggunakan handycam, hanya beda yang satu digital, satu analog gitu ya. Yang kebetulan yang analog saya mati pada bagian LCD ya, jadi untuk memantau itu mati begitu ya. Tetapi di handycam yang digital ini masih bagus, baru saja saya serviskan karena ada
lensa dan mainboard yang harus diganti. Ini sudah bisa. Nah, dengan demikian kita menggunakan handycam ini mungkin nanti bisa juga diganti dengan kamera-kamera lain begitu ya. Dengan kamera panggul seperti camcorder juga memungkinkan. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan ini saya sering aktivitasnya adalah di luar lapangan. Jadi di luar rumah lah begitu ya, outdoor, yang kebetulan sering meliput anak saya pada saat bermain bola ataupun sedang melakukan aktivitas latihan bola di luar. Dan barangkali nanti juga ada aktivitas keseharian saya mengikuti beberapa pameran mahasiswa saya begitu ya. Nah, sehingga ini dibutuhkan ya, saya harus menggunakan dua peralatan ya. Nah, untuk yang bagian bawah ini ke sini, ini memang tripod sudah sering kita jumpai di di pasaran, beli bisa ini tripod yang bawah. Tetapi yang custom ini adalah yang bagian atas. Jadi ini mungkin saya bisa memutar. Jadi ini adalah buatan saya sendiri ya, kalau kita balik seperti ini. Nah, ini di sini sudah ada dua handycam, ada yang handycam digital dan analog. Nah, ini dua-duanya saya coba satukan, kemudian di sini untuk HP. Nah, kebetulan saya mencoba merakit sendiri. Ini dari baja ringan yang biasa digunakan untuk atap dan lain-lain itu. Saya potong, kemudian saya custom, ini unik juga, ini bisa digunakan untuk nanti yang berdiri ya, jadi untuk HP yang berdiri di sini ya, kita pakai itu juga bisa. Jadi kalau kita pasang, maka nanti kita bisa letakkan posisi HP ini untuk memantau pada posisi berdiri sebelah sini. Nah, ini jadi ini sengaja memang harus dibuat ya, kita bisa menggunakan mata bor untuk melubang beberapa lubang yang nanti digunakan sebagai pijakan ya, pada handycam maupun pada HP kita. Jadi biasanya kalau langsung pakai tripod, maka posisi HP akan ada di atas ini ya, langsung begitu. Itu kalau beli ya. Tetapi kalau yang model begini tidak ada, karena ini harus merangkai sendiri tanpa las ya. Jadi ini saya tidak membutuhkan jasa tukang las, tapi kita juga menggunakan mur dan baut ya untuk membuat konstruksi semacam ini ya. Kita lihat ini. Nah, jadi kita bisa menaruh posisi HP pada posisi yang seperti ini. Handycamnya ada di posisi ini. Nah, inilah menariknya. Nah, namun demikian ketika kita sudah membuat semacam ini, jadi ini juga saya membuat kayak rak begitu. Nah, ini juga saya buat dari tutup kemarin itu ada bekas gitu saya gunakan ya. Nah, kemudian kita pakai, kita beri engselnya pun juga buatan sendiri, dan setelah selesai baru dibelok doff gitu ya. Jadi supaya agak seiring dengan warna yang ada pada tripod, warna-warna doff begitu, tidak terlalu mengkilat ya. Nah, ini menarik. Jadi kalau ini kita buka, sudah bisa nyala kamera pantau yang di LCD-nya. Nah, ini sudah bisa kita nyalakan. Ya, ini. Jadi pergerakannya ini sudah bisa pantau. Tapi kalau yang sebelah sini memang mati, jadi kita menggunakan yang viewfinder ini, yang atas yang kita gunakan untuk membidik ya. Tapi nanti ini bisa kita gunakan HP sebagai pemantau ya. Jadi kalau kita punya LCD mati, yang pada bagian analog itu bisa menggunakan HP. Nah, demikian. Jadi ini peralatannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau pemirsa di rumah mau membuat sendiri, saya kira
Ini sebuah kreativitas begitu ya. Jadi alat-alat yang memang tidak dijual di toko dengan rangkaian seperti ini. Jadi ini main mur dan baut saja tanpa menggunakan las. Nah, jadi kalau ini di hardware-nya sudah tertata demikian, ini ada peluang-peluang, ini menggeser juga ada. Nah ini, jadi berpindah bisa ke kiri dan ke kanan, ada lubang-lubang pada bagian atas, sehingga ada custom untuk lubangnya bisa digeser ke kiri dan ke kanan, sesuai dengan nanti instalasi yang ada di dalam perkabelannya ya. Nah, saya akan coba untuk menyambungkan. Nah, jadi ini butuh. Nah, saya sedikit mereview dulu. Jadi di depan kita ini juga ada alat. Jadi bermacam-macam ya. Karena handycam tidak akan bisa terhubung dengan HP tanpa adanya alat yang bisa digunakan untuk kepentingan menyambungkan ya. Inilah hardware-hardware-nya. Jadi di sini ada yang namanya mini AV2 HDMI ya. Jadi ini digunakan untuk menangkap gambar yang ada di dalam handycam, kemudian nanti dimasukkan ke HP gitu ya. Jadi HP tidak kita gunakan kameranya, tetapi kameranya kita ambil dari handycam. Kita alihkan. Ini mini ya. Nah, kalau yang seperti ini sudah bisa nanti dibeli di online. Nah, input di sini jangan lupa ketika membeli nanti, karena ini bermacam-macam, ada inputnya. Ketika di sini input, maka di sini ada seperti kabel RCA ya. Jadi ada video yang warna kuning, kemudian ada putih live and right channel untuk bagian audio, maka nanti bisa dihubungkan sebagai inputan, dan ini digunakan untuk menangkap yang analog gitu ya. Jadi yang analog semacam ini ya. Handycam yang analog, kemudian outputnya ini di HDMI besar ya. Maka nanti akan masuk pada HDMI-nya mikro ya, atau mini HDMI yang ada di sini ya, bagian HP ya. Tapi itu juga masih belum bisa langsung karena di sini pakai Type C ya, nanti ada konverternya lagi ya. Ini satu alat ya, jadi ini bisa kita gunakan. Kemudian ada lagi ya, ini ada dua alat yang bentuknya hampir sama, tetapi ternyata saya sempat salah beli ya. Ini bentuknya sekilas hampir sama pemirsa, mereknya pun juga sepertinya sama ya. Ini Easy Caps ya, ini dua ini hampir sama. Nah, ternyata yang satu ini kita gunakan untuk kepentingan CCTV ya. Jadi saya salah beli ini CCTV, tetapi kalau kita gunakan untuk kepentingan handycam ini ke HP ya. Jadi kalau ini CCTV nanti larinya ke laptop ya. Jadi atau mungkin ke TV monitor untuk melihat ya beberapa tampilan-tampilan CCTV ya di situ. Nah, kemudian kalau yang ini konverternya adalah digunakan benar-benar yang betul ini. Ini digunakan untuk kepentingan dari handycam yang analog ya, karena di sini punya 3 warna ya. Nah, ini warnanya adalah yang kuning untuk video, kemudian yang merah dan putih adalah untuk audio left and right channel. Nah, ini nanti maka kita gunakan untuk pada bagian kamera-kamera yang analog ya. Nah, ini masuk ke bagian kamera analog. Kemudian pada bagian ujung sebelahnya, karena ini inputannya adalah di bagian RCA ini ya. Kemudian yang outputnya kita tangkap nanti. Jadi ini kita tangkap ini di kepalanya sini. Ini menggunakan USB. USB akan masuk ke dalam HP ya. Jadi nanti kita pasang instalasinya, kita coba ya. Kemudian berikutnya masih ada satu lagi ya.
Ya, ini khusus digunakan untuk handycam yang digital ya. Jadi di sini jadi nanti inputnya ini berupa HDMI ya. Jadi HDMI yang ini akan masuk dari posisi mini atau micro HDMI yang ada di kamera digital atau handycam yang digital. Kemudian outputnya ini akan kita gunakan untuk masuk ke dalam HP gitu ya. Jadi inilah yang nanti kalau pemirsa mau live streaming maka ini harus kita beli gitu ya. Jadi peralatan-peralatan ini penting sekali. Nah, sebenarnya masih ada yang ini looping ya. Jadi looping ini ada tulisannya loop di sini ya. Nah, artinya loop di sini adalah ketika kita menampilkan di dalam TV sebenarnya tidak hanya bisa di-out-kan ke bagian HP saja, tetapi kita juga bisa meng-out-kan ke TV yang lain ya, sebagai pemantau lah begitu ya. Jadi orang bisa melihat, biasanya kalau kita live streaming juga kita tancapkan ke layar lebar begitu ya, pakai layar besar itu bisa juga. Jadi double out-nya ya, itu bisa. Ini kalau looping ya. Tapi kalau yang ini peralatan ini kan tidak looping, maka ini single ya, single pemantaunya hanya pakai satu, yaitu pakai HP ya. Nah, yang loop begini ada juga yang sudah digital, jadi tidak mengambil dari analog ya. Jadi kalau secara analog pasti menggunakan 3 channel ini, ada merah, putih, dan kuning. Nah, saya belum beli yang untuk digital ya. Nah, yang di sini ada lumayan ini, ada powernya ya. Jadi ini memang ada satu kendala ya. Jadi kalau kita nanti menggunakan ini, maka ini kita colokkan di sini ada bagian yang harus ke power ini ya. Nah, langkahnya kalau kita di order maka harus ada power bank ini ya. Ini untuk mensuplai daya ya, atau sumber listriknya. Tetapi kalau kita kebetulan dekat dengan sumber listrik ya mudah ya. USB kita masukkan pada adaptor, akan kita masukkan ke colokan listrik begitu ya. Jadi ini kalau di lapangan, saya di tempat bola, maka perlu kabel panjang ya. Jadi mungkin dari ruang official yang ada di lapangan baru kita olor kabelnya keluar, kemudian kita sambungkan di sini. Itu agak repot ya, kita menggunakan ini ya. Nah, tetapi ini punya keunggulan karena ini kalau kita colokkan ke listrik ya jadi awet lah begitu ya. Tapi kalau kita ke power bank nanti terbatas sekali ya. Waktu durasi tayang kita juga sesuai dengan kekuatan power banknya itu ya, seperti itu. Termasuk juga ini daya yang harus masuk di dalam handycam analog maupun handycam digital. Nah, karena di sini tersimpan di baterai, maka durasi tayang kita juga tergantung dari kekuatan baterai ini untuk beroperasi begitu ya. Di sini juga pakai baterai, tetapi sebenarnya bisa langsung disambungkan ke dalam power supply yang dari tegangan listrik ya. Tapi sekali lagi kalau ini outdoor itu ada kelemahan, jadi pastinya nanti ya butuh kabel peralatan yang cukup panjang gitu ya, yang harus sampai kepada posisi kita ketika melakukan shooting gitu. Ya, ini dari instalasi. Nah, saya akan mencoba memulai yang pertama. Jadi ini adalah kabel RCA yang biasa kita gunakan di dalam rangkaian kamera-kamera analog ya. Nah, ini biasanya mengumpul jadi satu. Jadi ini ada gelang 3 atau 4 ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini 4. Nah, inilah yang biasanya menjadi kabel yang akan keluar gitu ya. Keluar dari posisi handycam analog. Sedangkan nanti ujung luarannya, inilah yang harus masuk kepada konverter tadi ya. Nah, ini kita coba untuk menginstalasi. Ya, jadi di situ sudah ada colokan, nanti jangan lupa kalau sudah ada colokan tersendiri. Kemudian ini akan
kita tangkap ya. Jadi menangkapnya adalah menggunakan ini tadi ya. Ini mereknya ya. Jadi saya bukan promosi merek, tetapi yang rata-rata di pasaran dan agak murah itu adalah isi cap ya ini. Walaupun sebenarnya ada juga yang model colokan ini. Ini kalau kita tidak punya yang RCA 3 ini ya, kita bisa juga menggunakan yang model begini. Ini saya juga masih punya. Ini biasanya out ke TV nanti ya. Ini TV-TV yang jadul lah gitu ya. Kalau sekarang sudah pakai HDMI rata-rata. Nah, ini kita colokkan sesuai dengan warnanya, kuning ketemu kuning gitu ya. Kemudian putih ketemu putih, ini yang left. Kemudian ini yang right ya. Ini adalah yang merah ketemu merah. Nah, kemudian ujungnya ini akan ketemu dengan USB ya. Maka karena ini USB hanya bisa ketika masuk ke dalam HP ini harus diubah karena HP tidak punya USB, maka kita gunakan ini converter Type C ya, biasanya OTG lah gitu ya. Ya, ini saya banyak mengumpulkan peralatan semacam ini memang ya. Ya, diupayakan mencari OTG yang bisa stabil, artinya tidak cepat bergeser ya. Ini sedang saya coba sambungkan. Ya, ini ya ini sedikit intermezzo. Jadi ada semacam ini juga ya. Jadi kita memang di online cukup banyak ya, USB ke misalnya ya, ini ada konverter ke HDMI ya, baik HDMI female maupun male ya. Ini misalnya ya. Jadi kita butuh yang peralatan cukup banyak nih. Ya, saya punya 2 OTG. Jadi ini juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mau membuat semacam ini, kalau pakai yang OTG kedua ini, yang kecil ini mungkin tidak terlalu stabil gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatur posisinya, kan nanti harus lurus gitu ya. Tapi kalau kita gunakan OTG yang ada kabelnya sedikit ini, mungkin akan lebih mudah untuk mengatur supaya stabil ya. Ya, kita coba masukkan ke instalasi ini isi capnya. Nah, kemudian nanti kita masukkan ke sini. Oke ya. Nah, ini sudah masuk, OTG kita masukkan ke HP ya. Ya, jadi ini harus dijaga sedemikian rupa supaya stabil. Ini sengaja ada tali yang memang saya gunakan untuk mengikat. Nah, semacam ini. Nah, kemudian kita mencoba untuk menghidupkan ya. Jadi sini posisi memang ini tidak ada LCD-nya karena memang rusak punya saya. Akan saya on-kan. Kamera depan kita buka.
Kemudian saya akan on-kan pada posisi kamera siap untuk digunakan shoot ya. Nah ini kebetulan saya masukkan pada bukan ke kaset tapi pada posisi ini ada warna kuning. Ini ke memori ya. Nah kemudian di sini kita setting, jadi kita nyalakan HP-nya juga. Ya, ini HP kita nyalakan. Ya. Nah, biasanya di sini ada settingnya. Kebetulan kalau saya pakai Vivo, ini maka nanti pengaturan bisa dipilih. Ini bagian OTG harus nyala. Ini. Bentar. Bentar, device-nya. Oh, salah ketik. T ini ya. Ya, ini udah ketemu. Jadi di sini biasanya harus dinyalakan. Nah, kalau sudah kita nyalakan, maka nanti kita bisa masuk ya pada aplikasi yang biasanya kita gunakan untuk menyambungkan. Nah, di sini biasanya kamera V-Live ya. Yang sering YouTuber pakai itu adalah kamera V-Live ya. Nah, disinilah ada menu, kita bisa live streaming di YouTube, Facebook, namun di IG tidak ada. Ya, sayangnya ini. Ya, ini sehingga ada kelemahan aplikasi ini, kita tidak bisa pakai IG. Kalau pakai IG ada URL yang harus dikopikan itu ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau pakai YouTube ada kendala live streaming harus minimal 50 subscriber ya. Jadi kalau kurang dari itu tidak ada fasilitas untuk live streaming. Kalau Facebook agak bebas gitu ya. Nah itu. Nah, sementara saya tidak pakai live streaming tapi kita coba untuk record saja ya. Nah, ini kita pilih untuk yang ini. Jadi ini sebenarnya kita bisa pakai Facebook ya. Kita batalkan ya, atau media sosial yang lain ya, Twitter juga ada, tapi ini sayangnya sekali lagi IG tidak ada. Nah, saya ini yang coba langsung karena kita akan ngetes kamera saja. Nah, kalau ini rekam langsung. Nah, ini kita oke. Ya, ini sudah langsung ya. Jadi pintu ini sudah terlihat. Nah, ya jadi di sini ada pilihan kamera. Jadi kamera 2 itu kita gunakan untuk inputannya dari handycam. Sedangkan kamera 1 itu adalah digunakan untuk inputan yang berasal dari HP sendiri ya. Nah, kita pakai ini sekarang. Nah, inilah berarti kita sudah tersambung dari handycam ke kamera. Ya, ini mungkin tidak terlalu jelas ya. Nah, saya akan coba putar. Nah, ini. Jadi ini untuk panning ke kiri.
Ya, coba kita cek dari tampilan yang ada di HP. Wah, sayangnya nggak begitu kelihatan ya. Nah, ini HP-nya udah agak kelihatan ya. Ya, ini depan rumah saya. Sudah bisa panning. Ya, ini agak terputusin tadi ya. Ini handycamnya belum on. Kita on-kan dulu. Oke, ya kembali kita on-kan. Ya, inilah ya. Jadi yang terlihat di layar ini tidak berasal dari kamera yang ada di dalam HP, tetapi berasal dari kamera yang ada di handycam. Ya, sayangnya kurang begitu jelas ini HP-nya ya. Nah, ini. Ya, ini bisa panning kiri, panning kanan. Kemudian kita coba untuk geserkan sebentar. Ya, supaya agak jelas ini ya. Karena kurang sinar ini. Nah, ini adalah teralis pagar di depan rumah saya. Coba kita zoom in, zoom out ya. Jadi kalau di HP mungkin sangat terbatas zoom in, zoom outnya. Ya. Tapi kalau kita pergunakan handycam, ya, kita lihat ini. Jadi ini zoom in-nya sudah sampai pada posisi yang seperti ini. Mohon maaf ini agak kasar ini. Ya, zoom in, zoom out-nya. Kita ulangi lagi agak halus. Nah, ini. Nah, inilah ya. Jadi ini kelebihannya live streaming menggunakan dua perangkat ya. Di perangkat HP digabungkan dengan handycam ya. Jadi intinya kenapa dua-duanya ini dibutuhkan? Karena HP punya kemampuan untuk online, sedangkan handycam tidak punya. Tetapi HP tidak memiliki kemampuan zoom in, zoom out yang bagus. Ya, sampai berapa kali perbesaran itu, baik optical zoom maupun yang physical zoomnya, ya, itu tidak punya kemampuan. Tetapi ketika kita padu dengan handycam, tergantung handycamnya. Kalau handycamnya juga yang mahal, lebih bagus lagi, zoom in-nya akan jauh lebih bagus. Ya, inilah nanti kita bisa manfaatkan untuk kepentingan live streaming outdoor ya. Karena ketika saya syuting bola itu seringkali hambatannya adalah pada bagian zoom in, zoom out-nya ya. Karena kita pakai HP tidak bisa itu. Oleh karena itu ketika nanti kita gunakan ini, maka ya bisa zoom in, zoom out. Ada kelemahan tadi, tidak bisa untuk masuk di Instagram sayangnya ya. Dan saya mau masuk ke YouTube karena subscriber YouTube saya masih sangat kurang, tidak lebih dari 50, sehingga saya tidak bisa live streaming di YouTube ya. Nah, kebetulan yang ini saya pakai HP ya, gitu ya. Ini live streamingnya HP langsung ini ya. Jadi saya tidak melakukan zoom in, zoom out, tapi hanya melakukan mendekatkan kamera saja. Nah, semacam ini. Ya. Jadi ini punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin nanti ketika saya menggunakan handycam ini akan live streaming di Facebook ya. Jadi nanti maka linknya nanti bisa saya bagikan di WA atau mungkin di IG lah gitu ya. Nah, ini supaya nanti bisa dilihat oleh orang lain, tidak langsung ke Facebook, karena mungkin Facebook kita kan masih belum banyak dikenal orang ya. Nah, seperti itu. Nah, demikian. Jadi teknisnya semacam ini sama, baik nanti kita gunakan untuk kepentingan live streaming yang handycamnya adalah yang analog maupun yang digital ya, yang di samping yang digital ya. Digital ini juga nanti sama, hanya perbedaan alat yang digunakan ya. Jadi kalau di sini pakai IC cap, ini nyambungnya yang seperti ini. Pakai IC cap ini yang ada tanda indikator hijau itu berarti nyala ya sambungannya. Tetapi nanti kalau kita pakai yang
ini kan ada RCA ini ciri-cirinya ya. Kabel yang ada merah, putih dan kuning ya. RCA itu kalau kita pakai yang analog, sedangkan kalau kita pakai yang digital itu kita menggunakan yang semacam ini ya. Inilah yang memang harus dibeli kalau kita mau membuat live streaming. Tapi jangan lupa bahwa yang baru saja saya perkenalkan kepada pemirsa adalah berkaitan dengan alat yang di atas tripod ini. Ini custom, ini beli di internet, tidak ada di Shopee, di Bukalapak ataupun di Topet ya, tidak ada. Karena ini adalah custom buatan sendiri untuk membuat dudukan bagi handycam maupun bagi HP ya. Nah, dengan demikian ini tergantung kreativitas kita. Karena mungkin juga ada yang modelnya ditaruh ke atas ya, tapi itu meninggi ya. Artinya apa? Diposisikan seperti membuat baja ringannya ini diposisikan ke atas ya, tapi punya risiko juga semakin tinggi nanti semakin mudah jatuh biasanya begitu. Apalagi kalau ini tripodnya dinaikkan sampai kaki ketiga ya. Nah, nanti menjadi lebih tinggi lagi dan goyangan dari pengoperasian perangkat ini nanti bisa jatuh gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini ya, seperti huruf T ini, di bawahnya ini kaki tripodnya ke bawah ini seperti ini. Nah, di atasnya kasih ini. Nah, jangan lupa ini karena percobaan pertama kemarin bagian atas ini sempat goyang dan jatuh ya. Nah, karena sepatu dari tripod ini tidak kuat menopang ya. Sekarang sudah saya beri penguat ya. Samping kiri dan kanannya saya beri klem gitu. Nah, sehingga ini kalau nanti untuk live streaming sudah tidak jatuh lagi ini bagian tambahan yang ada di atas ini ya. Nah, ini ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa yang barangkali ini menarik untuk teman-teman yang suka live streaming ya. Jadi kalau live streaming biasanya seperti ini. Ada kemampuan untuk kita pakai menggunakan handycam. Jadi kalau live streaming hanya menggunakan HP, lemah di dalam zoom in maupun zoom out. Ya, tutorial tentang penggunaan ini ya. Jadi media ini mungkin di internet cukup banyak ya. Nanti bisa dilihat di YouTube karena memang ada beberapa orang yang mencoba membuat ya live streaming terkait dengan instalasi maupun pengoperasiannya secara softwarenya ya. Ini tadi pakai kamera V-Live, juga ada USB kamera sebenarnya bisa, tapi USB kamera tidak dihubungkan langsung ke itu tadi beberapa media sosial seperti misalnya untuk Facebook maupun ke YouTube ya, seperti itu. Nah, jadi yang paling banyak digunakan oleh YouTuber adalah yang menggunakan kamera V-Live ya. Jadi V-Live itu ada nyambungnya dan alhamdulillah tidak berbayar. Tapi kalau kita gunakan yang screen kalau nggak salah ya, jadi itu screen itu ada watermarknya. Jadi ya, kayak ada gambar logo yang ditempelkan di situ. Jadi kadang-kadang video kita diganggu oleh itu ya. Jadi itu watermark itu ya, watermark ya. Nah, itu sehingga mengganggu tampilan itu kalau screen ya. Jadi biasanya yang menggunakan live streaming screen itu adalah YouTuber yang biasanya memperlihatkan orang main game ya, taruhlah begitu ya. Nah, gamenya kan tidak di shooting ya, tapi langsung pakai screen baik di HP maupun di laptop ya. Nah, itu kalau kita menggunakan kamera V-Live yang tidak berbayar, maka dikasih watermark ya. Jadi ada logonya kamera V-Live di tengah-tengahnya, itu sangat mengganggu ya. Nah, kemarin saya sedang mencoba ya. Itu katanya bisa dioprek, artinya watermarknya bisa dihilangkan. Saya coba-coba masih belum bisa berhasil ya. Ya, ini mungkin ada trik-trik yang lain ya. Jadi ini karena memang ya seperti polisi dan pencuri ya. Jadi yang ingin gratisan itu biasanya seperti pencuri gitu ya. Nah, mencoba untuk menghilangkan dengan tidak membayar gitu ya. Nah, itu akhirnya kadang-kadang berhasil, tapi polisinya biasanya juga sudah melihat itu. Makanya pada rilis software berikutnya ditingkatkan lagi, tidak bisa menggunakan oprekan ya atau trik
trik untuk menghilangkan itu sudah tidak bisa lagi gitu ya. Jadi kalau versi lama mungkin masih bisa dipakai. Nah itulah menarik. Jadi beberapa hal terkait dengan ini ya. Ya demikian. Ya nanti lain kali kalau memang ada permintaan saya coba bongkar ini bagaimana cara memasangkannya di atas tripod ya, karena ini memang butuh instalasi yang sifatnya perlu keahlian gitu ya, keahlian yang agak teknis sedikit gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan yang langsung tripod mungkin sudah banyak yang tahu. Tapi kalau menggunakan yang custom yang ada tambahan untuk dudukan handycam ini yang barangkali memang butuh penyiasatan tersendiri. Ya demikian, terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Saya akhiri live streaming ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.